Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu dari mata kuliah Filsafat Ilmu, yakninya Bapak Dr. Ali Asmar MPD, dan yang sama-sama kita hormati rekan-rekan semuanya, mahasiswa, mahasiswi, pasca sarjana jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Baik rekan-rekan semuanya, hari ini kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri adalah Jaka Vandrivo sebagai moderator pada penyajian kali ini. Yang kedua, ada rekan saya Dwi Putri Amelia sebagai penyaji pertama. Yang kedua ada Sri Etsa Sagita selaku penyaji kedua. Yang ketiga ada Rahmadina Nasri selaku penyaji ketiga. Dan yang terakhir ada Sylvia Fitrani selaku penyaji keempat. Pada pembahasan kali ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian filsafat, dan yang kedua adalah sejarah filsafat, yang ketiga adalah karakteristik filsafat, dan yang terakhir adalah pembagian filsafat. Tanpa memperpanjang kata-kata lagi, mari sama-sama kita simak penyajian pertama terkait tentang pengertian filsafat yang pada hal ini akan disampaikan oleh saudara Dwi Putri Amelia. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama adalah pengertian filsafat. Yang pertama, secara istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, dari bahasa Jerman yaitu filosofik, dan dari bahasa Inggris yaitu filosofi. Yang kedua, secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani yaitu filosofia, philin yaitu cinta, dan sophia adalah kebijaksanaan. Jadi dapat dipahami bahwa filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Yang ketiga, secara terminologi. Filsafat secara terminologi sangat beragam. Para filsuf merumuskan pengertian filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilsafatan yang dimilikinya. Salah satunya menurut Al-Farabi yang berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam bagaimana hakikat yang sebenarnya. Filsafat mengantarkan manusia untuk lebih jernih, mendasar, dan bijaksana dalam berpikir, bersikap, berkata, berbuat, dan mengambil kesimpulan. Dengan kata lain, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatunya secara mendalam dan sungguh-sungguh, serta radikal sehingga mencapai hakikat segala situasi tersebut. Terima kasih, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi penjelasan tentang pengertian filsafat yang disampaikan oleh saudari Dwi Putri Amelia. Nah, pembahasan selanjutnya yakni tentang sejarah timbulnya filsafat. Pada hal ini akan disampaikan oleh Sri Etsa Sagita. Kepada saudari Sri Etsa Sagita, kami persilahkan. Baiklah, akan saya lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu sejarah timbulnya filsafat. Sejarah timbulnya filsafat atau perkembangan filsafat ini dibagi dalam beberapa periodisasi waktu atau zaman. Kita mulai dengan zaman pra-Yunani kuno dan zaman Yunani kuno. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, di Yunani muncul lahirnya filsafat. Timbulnya filsafat di tempat itu disebut sebagai suatu peristiwa yang ajaib atau the Great Miracle. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, mulai berkembang suatu pendekatan yang sama sekali berlainan. Sejak saat itu, orang mulai mencari berbagai jawaban rasional tentang problem yang mereka hadapi yang diajukan oleh alam semesta dengan menggunakan akal budi atau rasio yang disebut dengan logos, dan itu menggantikan semua mitos. Dengan demikian, filsafat dilahirkan. Pada zaman pra-Yunani kuno, di dunia ilmu pengetahuan dicirikan berdasarkan know-how yang dilandasi pengalaman empiris.
Di samping itu, kemampuan berhitung ditempuh dengan cara one-to-one korespondensi atau mapping proses. Pada zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat. Pada masa ini, orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima begitu saja, melainkan menumbuhkan sikap an inquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Sikap belakangan inilah yang menjadi cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Sikap kritis inilah yang menjadikan bangsa Yunani tampil sebagai ahli pikir terkenal sepanjang masa. Beberapa filsuf pada masa itu antara lain itu Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, hingga Aristoteles. Hasil pemikiran Socrates dapat diketemukan pada muridnya Plato. Dalam filsafatnya, Plato mengatakan, realitas seluruhnya terbagi atas dua dunia yang hanya terbuka bagi panca indera dan dunia yang hanya terbuka bagi rasio kita. Dunia yang pertama adalah dunia jasmani dan dunia yang kedua adalah dunia ide. Pendapat tersebut dikritik oleh Aristoteles dengan mengatakan bahwa yang ada itu adalah manusia-manusia yang konkret, atau ide manusia tidak terdapat dalam kenyataan. Aristoteles adalah filsuf realis, dan sumbangannya kepada perkembangan ilmu pengetahuan besar sekali. Sumbangan yang sampai sekarang masih digunakan dalam ilmu pengetahuan adalah mengenai abstraksi, yaitu aktivitas rasional di mana seseorang memperoleh pengetahuan. Menurut Aristoteles, ada 3 macam abstraksi, yakni abstraksi fisis, abstraksi matematis, dan metafisis. Teori Aristoteles yang cukup terkenal adalah tentang materi dan bentuk. Keduanya ini merupakan prinsip-prinsip metafisis. Materi adalah prinsip yang tidak ditentukan, sedangkan bentuk adalah prinsip yang menentukan. Teori ini terkenal dengan sebutan hilemorfisisme. Pada zaman Alexander Agung sebagai Kaisar Romawi dari Macedonia dengan kekuatan militer yang besar menguasai Yunani, Mesir, hingga Syria. Bidang filsafat di Athena tetap merupakan suatu pusat yang penting, tetapi berkembang pula pusat-pusat intelektual lain, yaitu kota Alexandria. Jika akhirnya ekspansi Romawi meluas sampai ke wilayah Yunani, itu tidak berarti kesudahan kebudayaan dan filsafat Yunani. Karena kekaisaran Romawi pun pintu dibuka lebar untuk menerima warisan kultural Yunani. Dalam bidang filsafat tetap berkembang, namun pada saat itu tidak ada filsuf yang sungguh-sungguh besar kecuali Plotinus. Pada masa ini muncul beberapa aliran berikut. Pertama, sinisme. Menurut paham ini, jagat raya ditentukan oleh kuasa-kuasa yang disebut dengan logos. Oleh karena itu, segala kejadian berlangsung menurut ketetapan yang tidak dapat dihindari. Kedua, yaitu Stock menyatakan penangkalan adanya ruh dan materi. Aliran ini disebut juga dengan monoisme dan menolak pandangan Aristoteles dengan dualismenya. Ketiga, epikurisme. Segala-galanya terdiri atas atom-atom yang senantiasa tidak boleh takut. Maksud saya, segala-galanya terdiri atas atom-atom yang senantiasa bergerak. Manusia akan bahagia jika mengakui susunan dunia ini dan tidak boleh takut pada dewa-dewa. Paham yang ingin menghidupkan kembali filsafat Plato, tokohnya itu Plotinus. Seluruh filsafatnya berkisar pada Allah sebagai yang satu, segala sesuatu berasal dari yang satu dan ingin kembali kepadanya. Kedua, yaitu zaman abad pertengahan. Disinilah munculnya pemikiran dari dogma-dogma agama. Filsafat pada zaman abad pertengahan mengalami 2 periode, yaitu periode patristik, berasal dari kata Latin patres, yang berarti bapak-bapak gereja. Ialah ahli-ahli agama Kristen pada abad permulaan agama Kristen. Periode ini mengalami 2 tahap, yaitu permulaan agama Kristen, yang kedua filsafat Agustinus yang merupakan ahli filsafat yang terkenal pada masa patristik. Agustinus melihat dogma-dogma sebagai suatu keseluruhan. Periode skolastik berlangsung dari tahun 800 sampai 1500 Masehi.
Yang ketiga itu zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance adalah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usahanya sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Penemuan ilmu pengetahuan modern sudah mulai dirintis pada zaman Renaissance. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi. Tokoh-tokoh yang terkenal seperti Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler, Galileo Galilei. Berikut cuplikan pemikiran filsuf tersebut, yaitu Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler pada awal tahun 1600-an, dan Galileo Galilei. Kemudian zaman modern sebagai penentuan filsafat dalam bidang ilmiah. Zaman modern ditandai dengan berbagai penentuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance, seperti René Descartes pada tahun 1996 sampai 1650. Tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. René Descartes juga seorang ahli ilmu pasti. Penemuannya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri atas dua garis lurus X dan Y. Dalam bidang datar, Isaac Newton dengan temuannya teori gravitasi, Charles Darwin dengan teori struggle atau perjuangan untuk hidup, J.J. Thomson dengan temuannya elektron. Yang terakhir itu zaman kontemporer dan seterusnya sampai sekarang. Nah, di antara ilmu khusus yang dibicarakan oleh para filsuf itu ada pada bidang fisika yang menempati kedudukan yang paling tinggi. Menurut Traut, fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta, juga menunjukkan bahwa secara historis hubungan antara fisika dengan filsafat terlihat dalam dua cara. Pertama, persuasi filosofis mengenai metode fisika dan dalam interaksi antara pandangan substasional tentang fisika. Kedua, ajaran filsafat tradisional yang menjawab fenomena tentang materi, kuasa, ruang, dan waktu. Dengan demikian, sejak mula sudah ada hubungan erat antara filsafat dan fisika. Fisikawan abad ke-21 yaitu Albert Einstein yang menyatakan bahwa alam itu tidak terhingga besarnya dan tidak terbatas, tapi juga tidak berubah. Status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan sebagainya. Bidang ilmu lain juga mengalami kemajuan pesat sehingga terjadi spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Ilmuwan kontemporer mengetahui hal yang sedikit tetapi secara mendalam. Ilmu kedokteran semakin menajam dan spesialisasi dan subspesialisasi atau superspesialis, demikian pula bidang ilmu lain. Di samping kecenderungan ke arah spesialisasi, kecenderungan lain adalah sintesis antara bidang ilmu satu dengan yang lainnya, sehingga ditakdirkan bidang ilmu baru seperti bioteknologi yang dewasa ini dikenal dengan teknologi kloning, dan perkembangannya sampai pada zaman sekarang. Demikian kira-kira perkembangan sejarah timbulnya filsafat dari zaman ke zaman hingga sekarang. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi pembahasan tentang sejarah timbulnya filsafat yang disampaikan oleh Sri Elsa Sagita. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yakni tentang karakteristik filsafat. Nah, pada pembahasan karakteristik filsafat ini akan disampaikan oleh Saudari Ramadina Nasri. Kepada Saudari Ramadina Nasri, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik filsafat. Yang pertama, konsepsional, yaitu filsafat merupakan pemikiran tentang hal-hal dalam hubungan umum. Maknanya di sini adalah hasil pemikiran seorang filsuf yang bersifat umum atau yang telah digeneralisasi. Yang kedua, koheren. Di sini maksudnya berfilsafat yang berusaha menyusun suatu bagan secara umum atau berpikir secara sistematis dan logis. Yang ketiga, memburu kebenaran. Berfilsafat berarti memburu kebenaran tentang segala sesuatu, atau maksudnya kebenaran filsafat
itu tidak bersifat mutlak dan melainkan bergerak terus dari suatu kebenaran ke kebenaran yang baru sesuai zamannya. Yang keempat, itu radikal. Berfilsafat tidak akan pernah berhenti hanya pada suatu wujud realitas atau berpikir secara mendalam dan menyeluruh sehingga memperjelas realitas pemikiran seorang filsuf. Selanjutnya, yang kelima, rasional. Berfilsafat berarti berpikir logis yang menuntut pemikiran yang sistematis. Yang keenam, menyeluruh. Berpikir universal, tidak berpikir khusus, terbatas pada bagian tertentu, namun mencakup secara keseluruhan. Ya, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi pembahasan tentang karakteristik filsafat yang disampaikan oleh Ramadina Nasri. Dan yang terakhir, pembahasan kita pada hari ini, yakninya tentang pembagian filsafat. Nah, materi tentang pembagian filsafat ini akan disampaikan oleh saudari Sylvia Fitriani. Kepada Sylvia Fitriani, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya Sylvia Fitriani akan menyambung materi dari pemateri sebelumnya mengenai pembagian filsafat. Nah, sebelum kita masuk kepada pembagian filsafat, kita tahu bahwa filsafat itu sesungguhnya mencakup seluruh ilmu pengetahuan, lalu berkembang menjadi rasional, luas, dan bertambah banyak. Tetapi, filsafat ini juga bersifat mengkhusus gitu. Sehingga lahir disiplin ilmu yang satu persatu mulai memisahkan diri dari filsafat. Nah, pembagian filsafat yang pertama itu menurut Aristoteles terbagi atas 3. Yang pertama itu ada filsafat spekulatif atau teoritif. Nah, pada filsafat spekulatif atau teoritif ini, filsafatnya bersifat objektif. Artinya, filsafat ini berkembang hanya untuk dirinya sendiri gitu. Contoh filsafat ini adalah filsafat fisika, filsafat metafisika, filsafat biopsikologi, dan sebagainya. Yang kedua, menurut Aristoteles adalah filsafat praktika. Nah, filsafat praktika ini memberi petunjuk dan pedoman bagi tingkah laku manusia yang baik dan sebagaimana mestinya. Termasuk dalam bidang ini adalah etika dan politik. Sasaran terpenting bagi filsafat praktika ini membentuk sikap dan perilaku yang akan memampukan manusia untuk bertindak dalam terang sepengetahuan itu. Yang ketiga ada filsafat produktif. Filsafat produktif adalah pengetahuan yang membimbing dan menuntun manusia menjadi produktif lewat suatu keterampilan khusus. Jadi pada filsafat produktif ini sudah termasuk kritik sastra, retorika, dan estetika. Adapun sasaran utama yang hendak dicapai lewat filsafat ini adalah agar manusia sanggup menghasilkan sesuatu, to create, baik secara teknis maupun secara puitis dalam terang pengetahuan yang benar. Yang kedua, yaitu menurut Christian Wolff pada tahun 1679 sampai 1754 yang membagi filsafat atas 6 bagian. Yang pertama yaitu logika, kedua ontologi, ketiga kosmologi, keempat psikologi, yang kelima teologi naturalis, yang keenam ada etika. Nah, pembagian filsafat selanjutnya menurut Will Durant, yaitu dalam bukunya yang berjudul The Story of Philosophy yang diterbitkan sejak tahun 1926 yang mengemukakan 5 bidang studi filsafat. Yang pertama ada logika. Logika adalah studi tentang metode berpikir dan metode penelitian ideal yang terdiri dari observasi, introspeksi, deduksi, induksi, hipotesis dan eksperimen, analisis dan sintesis, dan sebagainya. Lalu menurut Will Durant, pembagian filsafat yang kedua yaitu estetika. Nah, estetika adalah studi tentang bentuk ideal dan keindahan. Estetika juga disebut sebagai filsafat seni. Yang keempat ada politika. Politika adalah studi tentang organisasi sosial yang ideal, yaitu monarki, aristokrasi, demokrasi, sosialisme, anarkisme, dan sebagainya. Lalu yang terakhir menurut Will Durant itu ada metafisika yang terdiri dari ontologi, filsafat psikologi, dan epistemologi.
Nah, pembagian filsafat selanjutnya yaitu menurut Plato. Nah, Plato membagi filsafat atas 3 bagian. Yang pertama yaitu dialektika, mengenai ide-ide atau pengertian-pengertian umum. Yang kedua fisika, itu tentang dunia material. Dan yang ketiga ada etika, tentang kebaikan. Baiklah, sekian dari saya mengenai materi pembagian filsafat. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi pembahasan dari kelompok 1, yakninya tentang pengertian filsafat, sejarah filsafat, karakteristik filsafat, dan juga pembagian filsafat yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan kita tadi. Kami dari kelompok 1 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.